Bolehkah Buya mengijazahkan sholawat Al-Mahdi? Sholawat yang mana itu Pak? Sholawat yang saya ijazahkan itu namanya sholawat ahadiyah. Nah, di situ tertulis Al-Mahdi. Coba sama-sama baca. Allahumma ya ahad, ya Allah ya Maha Esa, Sholli ala Ahmad, sampaikan salam kami kepada Nabi kami Ahmad. Allahumma ya ahad, Sholli ala Muhammad, yang Maha Esa ya Allah, sampaikan rindu kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya ahad, Sholli ala al-Mahdi, khalifatika ya ahad, ya Allah ya Maha Esa, sampaikan salam kami, rahmat engkau pada Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi, khalifah engkau, wahai yang Maha Ahad. Saya ijazahkan siapapun yang mengamalkan itu ya. Afdolnya pagi diamalkan 100, kalau tidak ya 10, kalau enggak ya sekali. Karena itu peta ma'rifat akhir zaman. Kenapa dimulai dari Ahad Ahmad, Ahad Muhammad, Ahad Al-Mahdi? Karena yang ada di kolbunya Nabi SAW mengenai ilmu ma'rifatullah al-ahad. Yang ada di kolbu Nabi ilmu tentang Ahmad, yang ada di kolbu Al-Mahdi ilmu tentang Ahad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Mahdi nanti itu obrolannya gak jauh-jauh daripada ilmu mengenal Ahad, mengenal Ahmad, mengenal Muhammad sallallahu alaihi. Itu aja ciri. Jadi ciri-cirinya bukan hidung mancung, jibat tutup hidung deh. Emang apa hidungnya mancung? Kalau di hadis hidungnya mancung, jidatnya lebar. Itu setelah diislah, kelihatan semuanya. Sebelum diislah, betapa banyak zuriat Nabi hidungnya mancung, jidatnya lebar. Yang enggak zuriat Nabi juga banyak. Ada orang datang ke saya ngaku Imam Mahdi, cuma karena jidatnya lebar, hidungnya agak mancongan dikit. Tapi kalau saya hitung-hitung dari samping mancongan saya juga sih. Langsung kita ngomong, kalau standar Mahdi itu ke jidat lebar, hidung mancung, mancungan habaib, mancungan orang Arab, mancungan orang-orang Eropa. Hadis itu kan riwayat ahli hadis. Ahli hadis hanya meriwayatkan yang empirik, apa arti empirik? Yang zahir-zahir. Yang meriwayatkan di balik itu siapa? Itu ulama yang takut kepada Allah, al-arifuna billah, ahli ma'rifat. Mereka yang ngerti siapa Al-Mahdi. Ada lagi yang datang, dia bilang ke saya bukan ulama, tapi kalau ustadz nggak ngerti tentang Mahdi tanya saya. Ya salam. Yang ustadz siapa ya? Yang ngerti Al-Mahdi siapa? Ada yang ngomong itu, hebat gak? Ya, cuma lewat mimpi-mimpi doang dia percaya Al-Mahdi. Apakah zikir Allah atau hu Allah atau hu boleh diamalkan tanpa talqin dari guru? Gak boleh, harus pakai guru. Zikir Allah itu zikir sudah zikir, kalau versi kedokteran harus dengan resep dokter. Kalau nggak pakai dosis dari dokter takut overdosis. Dan saya sudah banyak ketemu lancang ngamalin zikrullah tapi nggak lewat ahlullah. Maling namanya, nyuri ilmu lewat YouTube. Dulu jangankan lewat YouTube, orang ngaji dalam masjid kita nguping lewat jendela, itu haram diamalkan, nggak boleh. Itu nyuri namanya. Hadir, harus hadir. Karena yang diberkahi itu orang yang hadir.
orang yang hadir itu dia sudah menghancurkan egonya. Kayak kiai ini kan udah menghancurkan egonya, duduk di bawah saya itu udah hancur egonya sudah. Tapi setan bilang lagi, ente hebat, ego mau bisa diatur. Setan itu dia berbintang-bintang. Ada setan ego. Ada setan kalau ego sudah hancur dia muncul lagi tuh bintangnya 3 tuh. Nah, dia masuk ke dalam sir. Dia pelototin terus. Hati ya. Hati-hati. Makanya disebut hati-hati ya. Jadi jangan coba-coba amalkan zikir itu tanpa bimbingan seorang mursyid. Khawatir salah dosis. Jangan-jangan yang gila-gila tuh dia pernah ngamalin lewat buku. Bener bagi. Kalau pengalaman saya di kampung dulu itu banyak yang bunuh diri, bukan banyak, ada satu bunuh diri. Tiba-tiba dia terjun ke jurang, stres. Sebenarnya stres karena pekerjaannya nggak ada, pelarian ke torikot. Torikotnya tidak menyembuhkan karena torikotnya tidak, gurunya nggak memperhatiin dia. Yang diajarkan zikir standar. Nggak puas, galau, terjun masuk ke tebing, mati. Apa kata orang? Oh dia sesat karena masuk torikot, dia gila. Bukan, dia tuh stres karena pekerjaannya, melarikan diri ke torikot. Ada adik kelas saya kuliah di kampus. Di kampus itu lagi ketat-ketatnya, ada dosen yang ketat dalam buat proposal tesis. Stres dia. Stres melarikan diri belajar torikot. Ternyata dalam stresnya dia sudah gila. Diajarin torikot tambah gila. Hilangin dulu stresnya baru belajar torikot. Ya. Makanya mohon maaf kepada yang minta talqin, saya tidak pernah mau beral talqin. Ngaji aja dulu sehingga muncul kesadaran batin yang dahsyat baru ditalqin. Gak penting talqin kalau belum beres isi kepalanya. Ya, jadi jangan minta talqin pakai nafsu. Ya, baru sekali ketemu minta talqin. Ya. Kecuali kiainya bolehin, kalau saya enggak. Yang saya dapat dari dulu nggak begitu. Saya ngaji dulu lama-lama baru saya talqin. Sehingga betul-betul kalimah itu masuk ke dalam kolbu karena kesadaran, bukan karena ikut-ikutan. Orang nangis kita nangis enggak, orang zikir kita zikir enggak. Karena ada kesadaran itu dalam diri baru kita baca.